Sakaria pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21. Penglihatan kedua, 4 tanduk dan 4 orang tukang besi. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah arti semuanya ini? Maka ia menjawab aku, inilah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Lalu aku bertanya, orang-orang ini datang untuk melakukan apa? Maka ia menjawab, ini pun adalah tanduk-tanduk yang telah menyerahkan Yehuda, sehingga tidak seorang pun berani mengangkat kepalanya. Dan semuanya ini datang untuk mengejutkan mereka, yakni untuk menghempaskan tanduk bangsa-bangsa yang telah mengangkat tanduk terhadap tanah Yehuda, hendak menyerahkannya. Bapa, kami sangat berterima kasih kepadamu karena Engkau luar biasa. Biarkanlah tema fenomena malaikat dengan judul penglihatan kedua dalam roh terangkan ya Bapa. Bicaralah Engkau setiap pribadi hingga kami mempersiapkan semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal, maka kami sudah serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan saudara. Di nama Tuhan silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bicara tentang penglihatan Sakaria, penglihatan kedua. Di dalam Sakaria pasal 1 ayat 18 saudara, sampai dengan 21. Kita masuk dalam dunia roh. Saya mohon juga saudara akan memperhatikan perminyakan saudara. Mari kita akan sama-sama menyimak saudara, bahwa ayat 1 dari pasal 1 dari Sakaria ini saudara menerangkan 18 sampai 21 ayatnya, menerangkan tentang pergumulan kita di akhir zaman ya. Sebelum kita masuk di KKR tanggal 21 Desember, maka kita akan perhatikan baik-baik hidup kita saudara, supaya persiapan itu betul-betul diberikan kepada kita. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk. Lalu aku bertanya kepada malaikat itu. Lalu malaikat itu jawab, inilah tanduk yang menyerahkan. Menyerahkan itu memisahkan Yehuda, Israel, dan Yerusalem. Ya, saudara. Dari dalam roh, dari pembicaraan ini dalam roh, Yehuda tubuh, Israel roh, Yerusalem adalah jiwa. Kalau kita bicara tentang Yehuda, maka tubuh kita ini kacau balau dengan kondisi yang ada di tengah-tengah kita. Kalau kita bicara tentang Israel, pasti roh itu penurut seperti bangsa Israel. Pilihan Allah, roh itu penurut. Yerusalem adalah jiwa, pikiran, hati, dan perasaan selalu berkecambuk menjadi satu bagian yang seringkali membuat kita dibingungkan. Ya saudara, kalau kita bicara tentang 4 tanduk itu hanjesikrama, iblis akan menyerahkan atau memberikan perpisahan dari utara, selatan, timur, barat seperti penjuru angin. Dia akan menyerahkan, dia akan memberikan kuasa yang membuat manusia itu jatuh ya. Kuasa itu penguasaan yang tidak baik saudara, sehingga kita ini benar-benar terpisah ya. Kalau kita ingat di dalam perkataan bahwa Yerusalem, mengapa engkau menganiaya aku
Nah inilah ayatnya saudara, sama. Jadi walaupun kalau kita perhatikan di dalam Sakaria pasal yang sebelumnya, yang kemarin itu kan Tuhan bilang bahwa aku tuh tidak memisahkan, ada kan saudara ya, justru aku itu mengumpulkan supaya mereka bersatu. Demikian juga di dalam ayat ini juga Tuhan juga menerangkan kepada kita bahwa aku ini seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di kepak sayapnya. Tuhan tahu bahwa di akhir zaman keadaan kita ini morat-marit, ya, kacau. Ya. Di akhir zaman tanduk itu menerangkan tentang bagaimana iblis menyerang keluarga kita, teman, keuangan, penyakit, dan pekerjaan. Jadi semakin lengkap, ini sudah tidak ada jalan, semuanya penerangan itu terjadi. Dan kita sadar bahwa 4 tanduk ini pasti akan ada, dan itu akan diterangkan dalam kehidupan manusia bahwa kita sudah tidak ada waktu untuk berkata bahwa nanti aku masih muda, atau nanti sampai nggak ada apa-apa baru, nggak bisa. Hari ini setelah saudara mendengar firman Tuhan, saudara sadar bahwa tanduk-tanduk itu harus diperangi. Ya. Kalau kita ingat di dalam satu perjanjian lama, saudara, hidup manusia ini harus kudus. Ya. Tubuh, roh, jiwa kita tuh harus kudus. Kita harus berjuang bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena janji Tuhan itu yang akan menaungi, seperti induk ayam tadi, itu benar-benar dinyatakan. Seperti di dalam firman Tuhan di dalam Sakaria ini, bahwa setelah Sakaria melihat tanduk-tanduk itu 4 dan diterang Yehuda, Israel, Yerusalem, dia juga melihat ada 4 juga tukang besi. Dan Sakaria bertanya, apa itu? Tuh malaikatnya bilang, itu akan memerangi. Jadi 4 tukang besi itu akan memerangi tanduk-tanduk itu supaya lepas dari penguasa-penguasa itu. Jadi ini janji Tuhan. Dan tukang besi ini bisa diumpamakan tentang tukang kayu, tukang logam, tukang batu, itu di dalam roh. Kalau tukang besi itu adalah otot, ya, otot kuat, bekerja kuat segala sesuatu, tapi hampir tidak dapat apa-apa, nihil. Kalau kayu, perjuangan kita mati-matiannya untuk berkembang, untuk masa depan segala sesuatu. Tapi kayu mudah kebakar, mudah rusak. Demikian juga logam, itu artinya adalah kekuatan kita ini seperti logam, tapi posisi kita tidak bisa untuk menjadi kuat. Kenapa? Karena 4 tanduk itu menyerang kita. Kita menjadi tukang batu, artinya atos, saklek, hidupnya tetap saklek, tapi tetap aja tidak bisa mengalahkan tanduk 4 itu. Intinya kayak gitu. Dari pembicaraan Sakaria ini menerangkan di dalam kehidupan kita sadar bahwa manusia itu tidak lepas dari jangkauan penguasa kegelapan. Tapi kita ingat di dalam kitab Sakaria ini menerangkan bahwa tukang besi ini akan ada di dalam pihak kita. Ya, karena kehidupan kita itu menjadi miliknya yang sah. Makanya kita harus tahu rahasianya. Apa? Mengapa harus ada tukang besi? Kalau ini dikatakan dalam bahasa kitab, saudara, haras. Ya, haras. Ya, saudara tahu bahwa tukang besi ini bisa diumpamakan dengan berbagai-bagai tukang kayu, tukang logam, tukang batu. Tapi solusinya adalah semuanya itu tidak ada. Solusinya adalah Yesus sebagai penengah hidup kita, masa depan kita. Jadi apapun yang terjadi, kita harus memiliki Yesus di tengah-tengah kita, karena itu adalah solusi yang terbaik. Ya, contohnya kayak apa, Bu? Kalau kita masuk di dalam kitab firman Tuhan, pada waktu Yesus itu lapar, ya saudara, yang tahu siapa? Wong di padang gurun, gak ada siapa-siapa, yang tahu iblis sama malaikat.
Kalau malaikat pasti mendoakan, ya kan? Pasti memuji-muji Allah supaya kuat tubuhnya, fisiknya, supaya kuat rohnya, supaya kuat jiwanya. Tapi kalau iblis, dia menyerupai apa? Ular, dan dia berbisik, Yesus perutmu kan lapar, kruk 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 gitu. Ini loh batu rubah jadi roti, nanti makan. Ya walaupun Yesus bukan tukang roti dan dia bisa melakukan mujizat, tetapi kalau bukan kehendak Allah, dia tidak lakukan. Jadi dia berkata bahwa manusia tidak hidup dengan roti saja, tapi manusia hidup dengan iman, percaya. Iblis mundur. Nah, ini menunjukkan bahwa solusinya adalah bahwa dia harus berani. Yesus sebagai anak Allah berani, bukan berani menentang, tapi berani untuk memakai imannya bahwa manusia tidak hidup dengan roti saja. Kemudian ada lagi solusinya, apa Bu? Contohnya dalam firman Tuhan, kita lihat pada waktu murid Tuhan Yesus itu berkumpul seperti ini, dan Yesus berkata bahwa ini sudah waktunya, tuan akan tiba. Gandum ini sudah mulai menuai. Nah, di semua murid-murid Tuhan itu ada juga yang punya ilmu penanaman. Dia punya pertanian yang bagus. Lalu dia berdiri dan dia berkata, loh ini tidak musimnya loh Tuhan. Ini bukan musimnya untuk panen Tuhan. Walaupun Tuhan bukan orang yang ahli bagian pertanian, tapi kuasanya bekerja dengan iman. Dia berkata apa? Sudah waktunya tiba, ini tuan akan ada bagimu. Sekarang kamu waktunya kerja. Masih belum tahu juga murid Tuhan Yesus. Dibilangi gitu, solusinya tetap dia cengkal, diomongi karepe dhewek. Nah, itu saya. Kalau diomongi karepe dhewek dan ngatur sok pinter, akhirnya terjadilah sesuatu peristiwa. Nah, setelah saat semuanya lagi berjalan dengan masing-masing tugas, ya. Kemudian Petrus ini tadi mulai lapar dan dia itu ahli bagian perikanan. Kemudian dia menebarkan jala pagi-pagi sekali. Oh, jam segini ikan ada di sebelah ini. Dia pergi ke sana, gak ada. Terus dia lihat lagi, jam segini pasti ada di tengah. Cari tengah, tidak ada. Oh, wis lolos, mungkin ikannya lagi pergi. Cari lagi, oh jam segini sore pasti ada. Jadi mana? Menurut dia punya ilmu, ya, yang dia pinter sekali pegangannya, pakarnya. Seperti saya ini, saya pakar komentar buat susun rumah sebesar apapun, aku bisa membuat, itu pakar. Nah, Petrus itu pakarnya bagian perikanan. Dia tidak temukan ikan satu pun. Hingga akhirnya datanglah Tuhan Yesus dan beri solusinya. Tebarno jalan di pinggir sini Petrus. Petrus ngeyel. Karena karpe dia sok pinter, dia ngatur. Loh guru, aku ini loh kasarannya, aku ini pakare, aku ini bagian perikanan ini, tanya aku. Sudah dari pagi sana situ sini situ, sudah tidak ada ikan kok. Mungkin ikannya lagi pusing mungkin di bawah. Yesus menatap Petrus, diselidiki batinnya. Dan harusnya dia ingat ada satu nyanyian saudara yang mengatakan bahwa lapangkan tempat kemah, bentangkan tenda kediaman, jangan menghemat, pancangkan talinya, dan pancangkan kokoh patokmu. Itu maksudnya apa? Ketika kamu percaya, bukaan hatimu, lapangkan tempat kemah, bukaan, ya wis Tuhan, aku menyerah. Bentangkan tendamu, buka kediamanmu ini, aku menyerah. Dan jangan hemat, pancangkan talinya. Itu maksudnya apa? Nuruto sama Tuhan, sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, pancangkan kokoh patokmu.
Mengapa? Karena di situ dia akan mengembang. Buktinya apa? Sungguhan Tuhan kasih solusi dan tebar di sebelah kiri. Padahal itu pojok dan sangat dekat dengan daratan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ikan, saudara, berlimpah-limpah sampai tidak kuat tenggelam perahunya. Baru Petrus teriak-teriak temannya untuk bantu dia. Jadi kalau Tuhan sudah bekerja, solusinya dari Tuhan, engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa, mendiami kota-kota sunyi. Kota ini sunyi, itu adalah dunia. Kuat sebagai zaman masih kurang. Si ini, si itu, memang sumpah sudah. Tapi kita harus siapkan diri kita. Kita tahu bahwa rencana yang Tuhan berikan pada kita itu luar biasa di tengah-tengah kita. Jadi kalau kita sudah menyerahkan solusinya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Amin. Lalu apa rahasianya? Untuk supaya kita tahu bahwa Tuhan itu akan memberi solusi. Buatlah tabernakel. Buatlah tabernakel. Apa itu? Tempat doa, bait suci. Ingat, ada satu firman Tuhan, saudara, bahwa setiap misbah itu ada 4 tanduk, dan di ujung 4 tanduk itu kamu harus bumbui misbah itu dengan darah. Itu artinya adalah hamba segelama tubuh roh jiwamu harus dibumbui dengan kuasa urapannya. Tidak mungkin kita minta darah, Yesus sudah mati di kayu salib. Tapi urapan Tuhan bekerja sampai detik ini, dia akan berikan kuasanya. Dan setiap orang, walaupun kita punya masalah, saya punya masalah sendiri, saudara juga punya masalah sendiri, pergumulan itu harus melibatkan Tuhan menjadi solusi yang terbaik. Amin. Jadi tengahkan hidupmu tuh, pinggir semua masalahmu, dan kamu harus membuat tabernakel, yaitu bait suci, supaya Tuhan menyucikannya dengan darahnya. Dengan cara apa, Bu? Berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kamu buat misbah dan berdamailah dengan Tuhan. Kalau misbah itu tanduk 4, Bu, dipercik darah Yesus, maka kamu harus mengadakan perdamaian. Dengan siapa? Dengan Yesus. Kamu tidak boleh menuntut apapun. Duduk diam seperti Maria Magdalena, diam, kelekep, dengar apa yang dibilang Tuhan. Dan itu pun tidak bisa dituntut. Dan Tuhan berkata, benar, kamu ini sudah bukan buangan lagi. Kamu itu adalah pilihan Allah. Bukan buangan, tapi pilihan Allah. Bagus, sudah, tak terima, kata Tuhan. Tapi Tuhan berkata lagi, kamu tidak akan melanggar. Aku tidak melanggar, Tuhan. Bagus, itu aku terima. Itu Tuhan bilang, tapi adakah kamu sudah membangun bait Allah dalam pribadimu? Oh sudah, Bu, aku buat meja tersendiri dan kamar. Itu adalah tempat sembahyang, tempat doa. Bait suci di dalam tubuhmu dulu. Yang tadi yang diserahkan siapa tadi? Yehuda, Yerusalem. Nah itu, sudahkah kamu membuat misbah bangunan bait Allah itu berdiri di dalam hidupmu? Karena kalau tidak, tanduk-tanduk itu akan menyerang kita dan tindakan kita tidak bisa apa-apa. Ingat saudara, bahwa hidup kita harus berhadapan dengan Allah, memandang wajahnya. Dia adalah kekasih jiwa kita. Mari satukan iman. Nah, jika hari ini juga balik dan bertobat, balik bicara dan ngomong-ngomong, Tuhan buat tabernakel yang hidup. Mau saudara? Aduh, aku repot. Malam aku ngantuk. Ya setengah malam aku juga teler. Ya sudah, saya tidak mau membuat bait suci toh. Aduh Bu, aku tidak bisa pintar doa. Tuhan tidak lihat pintar doa, bisa duduk diam, meneteskan air mata dan mengungkapkan hatimu. Tuhan dengar. Amin. Jadi saudara jangan sok pintar.
Kalau saudara sok pinter, iblis jatuhkan. Karena dia tahu kamu itu dari siapa dan kamu boleh siapa, tahu. Dan iblis tidak mau kita itu benar-benar saklek sama Tuhan, tidak mau. Di balik semua itu, dia akan hancurkan kita. Seperti Biliam, dia cinta Tuhan setengah mati, dia tahu firman Tuhan, tapi dia tidak nurut. Kalau nurut kan tidak mungkin sampai kayak gitu. Nah, ini adalah satu pelajaran buat kita. Mari kita imani bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Kita akan baca ayatnya, saudara ya. Sakaria 1 ayat 18. Aku melayangkan mataku dan melihat tampak 4 tanduk, kemudian Tuhan memperlihatkan kepadaku 4 tukang besi. Mari kita akan siapkan hati kita tanggal 21 Desember, saudara. Hari ini Tuhan banyak bicara, 2 hari ini Tuhan banyak bicara tentang KKR, tentang bagaimana kita harus berjuang. Ini waktunya, saudara jangan main-main. Ini waktunya saudara kembali dan dandani bait suci. Aku tidak bisa nyanyi, saya juga tidak bisa nyanyi. Saya juga tidak nyanyi gak karu-karuan. Tapi ingat, nah ada sekarang, Tuhan itu seperti induk ayam yang melindungi anak-anaknya dengan kepak sayapnya. Ambil bagian itu. Amin. Jadi persiapkan hatimu karena Tuhan punya rencana di balik semua itu. Siapkan penyucian di dalam hidupmu dengan darah Tuhan dan cara perdamaian dengan Tuhan. Berdamai. Amin. Siapkan hatimu, saudara, karena Tuhan ingin urapan Allah bekerja di tengah-tengah kita. Ada satu kesaksian sebelum saya akan menyanyikan satu lagu ini, nanti disambung dengan Saat Indah ya. Saya akan menyanyikan lagu yang pancangkan gitu ya. Saya akan berikan kesaksian dulu, saudara. Saya sering sekali pergi ke kota A ya. Suatu hari saya ditolak ya, ditolak dalam arti penolakan itu karena memang orangnya tidak ada dan tiba-tiba keluar negeri dan saya bingung harus kemana. Kemudian saya bilang sama Tuhan, kok saya di sini kok jadi kayak orang nganggur gitu. Maksud saya gitu, lebih baik saya kan ketemu sama cucu dan saya bisa bersama-sama di situ ya, dan ikut untuk apa ya, bahagia karena sama dengan cucu. Tuhan bilang, loh, kamu tahu apa enggak? Kalau hal ini kamu ini salah gitu. Dalam hal ini kamu kurang memahami apa yang aku katakan kepadamu. Loh, lah orangnya enggak ada sih dilayani apa tuh Tuhan? Iya toh, orangnya kan enggak jadi, berarti kan saya kan nganggur gitu loh. Jadi untuk apa saya kan gitu? Tuhan berkata, kamu tuh enggak membuat kemah hidupmu itu terbentang dan lapangkan hatimu. Loh, saya ini sudah terima Tuhan. Sampai saya itu di dalam itu bingung. Saya di tempatnya toko ini juga terlalu lama di tempat. Jadi akhirnya saya di pinggir ada trotoar dan ada bangku dan saya duduk di situ dan saya bilang, saya ini sudah ngelapang loh. Tempat saya ini saya percaya. Saya sudah bentang loh. Ngeyel saya. Tapi Tuhan bilang, kamu tuh menghemat. Pancang tali itu adalah pelayananmu itu, jangan buat hemat. Lepas, los. Loh, tak lepas loh Tuhan. Nah, los enggak gitu kan aku enggak kesini. Tetap Tuhan bilang kamu kurang menghemat. Terus tak pikir-pikir apa yang menghemat. Ternyata Tuhan buka kronologi. Orang menghemat itu berarti saudara ngirit. Jadi kalau kita pelayanan kalau tidak jadi kita ngirit, aduh apa yang diambil itu. Jadi kayak hitung-hitungan duit Tuhan, tidak boleh. Ya saudara, saya berserah dah. Saya nyanyi-nyanyi. Dan lama dia pun masuk. Aku ini susah. Kamu di mana? Coba kamu di Jakarta. Coba kamu di kota ini. Saya kaget. Loh, saya ini jadi kota ini. Saya bilang, oh ya, cepat kamu di sini. Ini aru-aru. Saya itu tidak tahu
tempatin di mana? Di mana daerahmu? Langsung dijemput. Jadi kalau kita kembalikan kepada Tuhan, solusinya pasti ada jalan keluarnya. Begitu sudah sampai, Tuhan selesaikan, selamat anak itu, saudara. Kalau tidak, mungkin mereka sudah tidak kenal Tuhan. Ada 5 jiwa diselamatkan dan mereka jatuh tersungkur. Hama, aku akan mengembangkan ke kanan dan ke kiri, keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Puji nama Tuhan. Ini kota sunyi itu adalah orang yang sudah tidak berharap dan tidak mengharap Tuhan. Hasilnya Tuhan hadir, Tuhan jawab.